Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan kami tim pelayanan The Family of Christ Ministry. Pada saat hari ini, Hari Raya Paskah, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa manusia. Agar barang siapa yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beda dengan tahun-tahun kemarin. Karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Pemerintah menganjurkan agar supaya kita melakukan kegiatan seperti ibadah atau doa di rumah masing-masing. Semua ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Namun saya percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Roh Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita itu tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Meskipun kita berbeda tempat, namun saya percaya dan kami berdoa Roh Allah yang bekerja di tempat ini pun terus bekerja dalam setiap kehidupan saudara, sehingga setiap kehidupan kita semua boleh diberkati di dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui pelayanan siaran kami pada saat hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan di hari Raya Paskah ini yang bertolak dari kitab Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Wow, luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia rela menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan Alkitab berkata dia rela taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semuanya itu untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kehidupan kita manusia. Dan Alkitab berkata, agar barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah, judul firman Tuhan pada saat hari ini adalah kesuksesan yang sejati. Ya, kesuksesan yang sejati. Karena sejatinya setiap orang mendambakan yang namanya kesuksesan. Meskipun memang standar ataupun penilaian atau ukuran yang kita pakai untuk mengukur ataupun menilai sebuah kesuksesan itu berbeda-beda, tergantung dari ukuran yang kita pakai. Namun apapun itu artinya tetap sama, yaitu tetap yang namanya kesuksesan adalah merupakan suatu pencapaian, suatu keberhasilan, suatu pencapaian dari setiap upaya dan setiap apa yang kita harapkan atau apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan, dan itu bisa terwujud ataupun bisa tercapai. Namun saya mau katakan bahwa setiap pencapaian ataupun kesuksesan yang bisa kita raih di dalam hidup ini, kalau tanpa anugerah Tuhan, kalau tanpa kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kalau tanpa pengampunan, kalau tanpa pengorbanan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Ya, semuanya itu sia-sia, kata firman Tuhan. Mengapa? Karena pada akhirnya kita hanya akan menuju kepada satu kebinasaan, suatu penghukuman yang kekal oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya perlu untuk terus kita senantiasa menyelaraskan, menyesuaikan apa yang menjadi target-target dalam hidup kita, apa yang menjadi tujuan dalam hidup saudara. Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau apa yang menjadi target-target ataupun tujuan dalam kehidupan kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan, melalui kesempatan ini, mari kita mengoreksi diri. Kita kembali
menyesuaikan, menyelaraskan, agar supaya setiap yang menjadi target ataupun tujuan dalam hidup kita itu adalah merupakan kehendak Tuhan, atau sesuai dengan kehendak Tuhan, agar supaya dalam hidup kita nama Tuhan boleh dipermuliakan dan diagungkan. Dalam kehidupan kita hati Tuhan boleh disenangkan. Nah saudaraku, ketika berbicara tentang sebuah kesuksesan atau kesuksesan yang sejati, kesuksesan sejati yang sejati adalah di dalam kehidupan orang percaya adalah di mana ketika dalam hidup ini kita mampu meraih atau mewujudkan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup ini. Karena kita tahu seperti yang saya katakan tadi, kesuksesan apapun itu kalau di luar kasih anugerah Tuhan itu semua sia-sia adanya. Itu hanya sementara. Namun setiap kesuksesan, setiap pencapaian, setiap apa yang kita bisa raih, keberhasilan yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini, jikalau itu adalah merupakan kehendak Tuhan yang kita kerjakan, maka pada akhirnya kita juga sendiri akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus adalah merupakan gambaran dari sebuah kesuksesan yang sejati. Mengapa saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah merupakan gambaran dari sebuah kesuksesan yang sejati? Karena Alkitab berkata yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraan, dia tidak mempertahankan derajatnya sebagai Allah. Namun Alkitab berkata justru dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan dia menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dalam dunia ini, dia taat, kemudian dikatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kesuksesan yang sejati dalam Kristus adalah di mana ketika dia mau taat sampai mati, melakukan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Nah, ini adalah merupakan suatu teladan yang mulia, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah merupakan suatu model atau contoh manusia yang ideal, manusia yang berkenan kepada Tuhan. Ketika dia datang ke dalam dunia, Alkitab berkata bangsa itu berjalan dalam kegelapan dosa. Nah, dia hadir untuk memberikan suatu teladan, contoh, ini loh manusia yang ideal, yang berkenan kepada Allah. Inilah contoh manusia yang ideal, yang berkenan kepada Bapa. Beginilah pribadi yang dia inginkan, yang diharapkan. Oleh sebab itu, ketika Yesus hidup dalam dunia ini sebagai manusia, dan dia boleh senantiasa taat sampai mati, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya, itu adalah merupakan suatu kesuksesan yang sejati yang dapat diraih oleh manusia di dalam dunia ini. Nah, karena kesuksesan yang sejati adalah dimana ketika kita dapat mampu mewujudkan, menyatakan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga kasih karunia ataupun anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak akan sia-sia. Nah, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Biarlah kita juga boleh menjadi suatu pribadi-pribadi yang sukses di dalam Tuhan. Kita boleh dapat meraih ataupun mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita pun kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi alat Tuhan untuk menjadi saksi sesuai dengan kasih karunia yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Paskah. Maranatha.